Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang dirahmati Allah, pada semester 4 ini kalian akan mempelajari tentang salah satu mata kuliah, yaitu sejarah pendidikan Islam. Dan buku ini sudah ada di tangan kalian semua. Silahkan dibuka, di halaman mukadimahnya, ya. Di sana akan mengawali tentang bagaimana dahsyatnya sebuah pendidikan itu akan mampu merubah karakteristik, sifat, perilaku yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Maka di mukadimah di buku Umi, silahkan dibuka, ya. Umi bisa lihat di sana. Jadi pendidikan itu memiliki sebuah peran yang sangat besar dalam merubah peradaban manusia. Makanya Islam diturunkan pertama kali itu adalah mengajarkan tentang pendidikan. Kita disuruh oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk membaca. Iqra, bacalah. Maka ketika ingin peradaban sebuah manusia atau sebuah negara itu maju, peradabannya tinggi, maka pendidikannya pun juga harus maju. Dan Islam sebagai sebuah agama yang tidak hanya mengatur urusan ibadah, tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Diawali pada masa Rasulullah, dilanjutkan masanya Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan lagi kepemimpinan selanjutnya, pemimpinan Islam di masa Umayyah, kemudian dilanjutkan lagi pendidikan Islam di masa Abbasiyah, hingga pendidikan Islam di masa Turki Utsmani, gitu ya. Dan hingga sampai hari ini, ya, kita juga mempelajari bagaimana itu sistem pendidikan Islam. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari semua aspeknya, maka diperlukan sebuah yang namanya pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan Islam? Nah, pendidikan Islam ini berbeda, ya, dengan sistem pendidikan yang lain. Dia punya ciri khas tersendiri. Kenapa? Karena dalam pendidikan Islam tidak hanya sebatas mempelajari. Coba kalian lihat di mukadimah Umi itu. Jadi pendidikan Islam itu dia betul-betul akan menyiapkan manusia yang dia mengenal, memahami, menghayati dan mempercayai ajaran agamanya. Kemudian bagaimana pemahamannya itu tadi akan menuntun dia untuk menjalani kehidupan, diamalkannya dalam kehidupan seperti itu. Jadi dalam Islam, ya, pendidikan Islam itu tidak hanya kemudian orang harus cerdas secara intelektual, gitu, cerdas secara IQ, tapi bagaimana menghasilkan manusia-manusia yang dia cerdas secara IQ-nya, cerdas secara intelektualitasnya, tapi dia memiliki hubungan spiritual yang tinggi kepada Tuhannya. Makanya inilah bedanya sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan yang lain. Kalau kita melihat di Barat, mereka maju dari segala macam sains, teknologi seperti itu. Tapi dari sisi bagaimana manusia ini dengan Tuhannya, bagaimana kemudian dia perilakunya, sosialnya, dan sebagainya itu rusak di Barat, gitu ya. Sementara sistem pendidikan Islam itu sangat berbeda. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan Muslim dulu adalah orang-orang yang dia mampu menemukan segala hal macam bagaimana menjalani kehidupan manusia, bagaimana kehidupan duniawi,
mereka semua ilmuwan itu cerdas, mampu menemukan ilmu fisika, kimia, matematika, astronomi, kedokteran dan sebagainya. Tapi spiritualitasnya itu sangat-sangat tinggi. Mereka ahli hadis, mereka ahli ibadah, dan memiliki karakteristik kepribadian, perilaku, sikap sebagai seorang muslim yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Jadi dalam menjalani kehidupan itu ada peran yang mereka punyai. Nah, ini bedanya sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan hari ini. Ini mukadimahnya. Makanya dulu ya, sistem pendidikan Islam itu mampu merajai dunia dan sampai kemudian mencapai masa keemasannya di masa itu. Nah, hari ini kenapa kemudian sistem pendidikan Islam tidak lagi ya berjalan sebagaimana sejarahnya dulu? Nah, ini nanti akan kita kupas ya di bab-bab berikutnya. Nah, ini masih di mukadimah. Mukadimah ini pengantar dari bab-bab yang akan kita bahas selanjutnya di buku ini. Jadi harapan Umi ya, mahasiswa ini betul-betul memahami apa itu sejarah, apa itu pendidikan, kemudian apa itu pendidikan Islam, sehingga mereka bisa kemudian menerapkannya, memahaminya, dan berusaha seperti itu. Bagaimana kita bisa mengambil semua kebaikan yang dulu pernah ada dalam sistem pendidikan Islam, yang kemudian bisa kita adopsi hari ini ya, sehingga nanti bisa kita jalankan juga sebagaimana dulu sejarah berbicara tentang begitu hebatnya, begitu majunya sistem pendidikan Islam di masa lalu. Nah, di mukadimah itu Umi menjelaskan di sana bagaimana menurut para pakar ya, bagaimana pendidikan Islam ya, dilihat dari berbagai macam sisi di sini. Bagaimana konsep pendidikan Islam, apa tujuan pendidikan Islam gitu ya, konsep pendidikan Islam seperti itu. Sehingga kalau kita bandingkan ya, dulu pada masa pendidikan Islam itu dilaksanakan dengan ideal seperti itu, maka perbedaannya itu akan sangat jauh terasa dengan sistem pendidikan yang Barat ciptakan hari ini. Karena kalau di Barat pendidikannya oke, maju, kita akui. Tapi mereka tidak memiliki sisi lain yang dimiliki oleh sistem pendidikan Islam. Apa itu? Kalau sistem pendidikan Islam itu akan memanusiakan manusia. Karena ada sisi ruhaniyahnya, ada sisi spiritualitasnya. Bagaimana hubungannya dengan Allah yang akan membuat manusia ini tahu halal haram, tahu baik buruk, dan memiliki akhlak yang mulia. Itu yang dimiliki oleh sistem pendidikan Islam. Dan memang sepanjang sejarah ya, tidak ada sebenarnya yang mampu mengalahkan sistem pendidikan Islam. Kenapa? Karena majunya hari ini pendidikan Barat itu, mereka itu mengadopsi, mengambil daripada ilmu-ilmu dari ilmuwan Muslim itu sendiri. Nah, jadi kalau kalian ya mahasiswa ingin cerdas, ya, ingin baik, maka harus mengadopsi bagaimana dulu sistem pendidikan Islam itu terlaksana seperti itu.
Nah, nanti selesai dari kalian nonton video ini ya, maka kalian harus membuat sebuah tanggapan, komentar seperti itu, dan kirim ke email Umi ya setelah nonton video ini. Jadi kita puasa-puasa ya tetap harus produktif, jangan sampai alasan puasa ya jadi kita malas-malasan gitu. Jadi otak kita semuanya itu tetap berjalan gitu. Jangan sampai kita beralasan karena puasa kemudian kita tidak produktif lagi. Jadi itu ya Sanumi ya. Jadi kami mengharapkan dengan mempelajari sejarah pendidikan Islam ini kalian itu akan semakin terpacu meraih cita-cita, makin terpacu untuk menjadi muslim yang betul-betul paham terhadap agamanya dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tugasnya nanti adalah membuat komentar dari mukadimah. Jadi dua orang satu bangku ya, berteman 2 orang. Silahkan kirim nanti jawabannya di email Umi. Alamat emailnya nanti Umi sampaikan di kelas. Jadi 2 orang satu tugas, 2 orang satu tugas. Jadi mukadimah di buku Umi. Nah, itu silahkan kalian buat sebuah komentar apa yang kalian dapatkan dari, dengan bahasa kalian sendiri ya, apa yang kalian dapatkan dari mukadimah itu. Kemudian apa kemudian yang menjadi alasan kalian sehingga kalian tertarik untuk mempelajari sejarah pendidikan Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.